Selamat pagi sahabat petani porang, khususnya petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Di pagi hari ini sahabat petani, ini kita main ke tempat Mas Dian ya. Mas Dian ini petani muda yang baru pulang dari Jepang, dan dari tahun 2019 beliau ini sudah mengamati tanaman porang dari Jepang, jauh-jauh dari Jepang, dan langsung pulang kampung. Kebetulan mungkin kontraknya sudah habis apa Mas? Kontraknya sudah habis, langsung terjun ke pertanian porang dan membudidayakan porang di Provinsi Lampung. Nah sahabat petani, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya bantu like, komen, share, dan subscribe. Salam petani porang, Kang. Salam sejahtera. Nah, ini Mas Dian. Nah, ini sampean benar-benar mulai mengikuti perkembangan porang ini dari tahun berapa, Mas? 2018 akhir. Sebenarnya saya sudah mulai mengikuti porang, tapi 2019 baru mulai menanam. Jadi dari 2018 sampai mulai ngamati ya, di media sosial, belajar. 2019 akhir baru mulai tanam porang. Sampai pulang dari Jepang tahun 2019 bulan 10 langsung tanam. Bulan 11 langsung tanam. Nah, ini cerita dari Mas Dian dari tahun 2019 baru mulai tanam porang. Dan tanaman porang sampean ini awalnya ini dari bibit apa ini Mas sampean? Dari umbi 1 kilo 30 sampai 40 biji. 30 sampai 40 biji. Nah, ini sekarang jalan 2 musim ya Mas ya. Musim ini. Nah, terus ini yang di lokasi ini Mas, ini berapa ribu ini? Sekitar 1.200-an. 1.200 lebih. Nah, ini Mas Dian yang tanaman yang di sini yang musim lalu ditanam 2019, ini kurang lebih berapa tadi? 1.200. Tapi Mas Dian punya satu lahan lagi yang berbeda, itu yang dari biji kata ya Mas ya? Kata ukuran berapa? Kata super. Kata kecil. Sama ada yang umbi juga. Itu berapa luasnya Mas? 1/4 hektar. 1/4 hektar, mantap. Jadi ini yang siap panen. Ini yang tahun ini siap insya Allah dipanen. Tahun ini panen perdana ya. Panen perdana. Terus yang nanti yang dari biji kata itu yang 1/4 hektar itu gimana nanti rencana? Mau dipanen juga? Ya, lihat umbinya. Tapi kalau dari biji kata super itu paling nggak minimal itu 1,5 kilo, ya 1,5 kilo atau 1 kilo Mas. Minimal 1 kilo. Minimal 1 kilo itu udah lumayan. Cuman sebetulnya kalau mau dikembangkan 2 musim itu dari 1 kilo ya sahabat petani, itu bisa dikembangkan 1 musim lagi bisa sampai 3 sampai bahkan 5 kilo. Jadi peningkatannya sangat cepat dalam perkembangan jalan 2 musim. Ini tinggal Mas Dian ini gimana nanti, mau dibarengin sama yang ini atau nunggu 2 musim yang tanaman yang satunya. Ini batangnya mantep-mantep ya sahabat petani. Ini Mas Dian ini coba pegang ini, hampir segenggaman tangannya ini Mas. Dan ini di lahan terbuka, tanpa naungan. Nah ini untuk Mas Dian ini udah dikasih pupuk apa ini untuk yang jalan 2 musim? Jalan 2 musim ini baru cuma kompos saja. Kompos. Jenengan pakai kompos apa ini? Kompos dari kotoran kambing. Kotoran kambing. Pakai kimia enggak Mas? Sama sekali nggak pakai kimia. Jenengan buatan kimia. Buatan kimia. Yang musim lalu pakai kimia juga enggak? Musim lalu sama sekali enggak. Jadi tahun musim pertama, musim kedua ini sama sekali nggak pakai kimia. Ini ya sahabat petani, ini satu umbinya ini batangnya besar sekali. Ini yang umbi yang kira-kira bisa dipanen bisa 4 sampai 6 kilo per batang ini. Dari biji dari umbi Mas ya, umbi mini. Umbi mini. Ini di lahan terbuka. Dan jenengan ini baru tanam untuk di daerah sampean baru sampai nih.
atau ada yang lain? Perdana Perdana. baru saya. Berarti tahun besok ya sahabat petani bisa untuk contoh atau motivasi untuk petani-petani di lingkungannya kalau Mas Dian ini bisa panen musim ini. Dan mudah-mudahan itu harganya kayak kemarin Mas, bisa di angka 10 ribuan untuk di Lampung. Kalau di Jawa kemarin lebih mantap lagi, harganya di atas 10 ribuan. Di Lampung kemarin bulan 10 tembus 12.500 per kilo. Jadi untuk di Lampung ya sahabat petani, harga basah dari umbi itu dihargai 12.500 per kilonya. Jadi kalau satu batang seperti Mas Dian ini yang nanti panen musim ini dari tanaman biji dari umbi mini yang jalan 2 musim ini bisa dipanen sampai kurang lebih sampai 4-5 kilo. Jadi kalau besok bisa panen dihargai 10.000 aja per batang 4 kilo 40.000. Tinggal ya Mas, Tinggal kalikan aja. tinggal kalikan jumlah batangnya. Nah, mantap Mas ya, mudah-mudahan petani yang lain yang masih muda ya, petani muda di Indonesia yang mungkin ada modal dan punya lahan tidur ya, lahan di pekarangan rumah maupun benar-benar di area perladangan yang bisa dikembangkan untuk tanam porang, bisa untuk ikut-ikut meramaikan tanam porang di daerahnya masing-masing. Dan contohnya ini Mas Dian ini pulang dari Jepang pun terjun langsung ke kebun porang. Jadi terjun ke ladang lagi, malah bertani lagi, bukannya ngantor atau gimana nih kan, ternyata malah tanam porang. Nah ini ya sahabat petani, kita tengok tanamannya dari atas, ini udah besar-besar, bahkan yang punya pun sampai nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan. Meter lebih. Ini yang dari biji, maksudnya dari umbi mini yang isi 20 sampai 30 atau 30 sampai 40. 30 sampai 40. Nanti kita main lagi ke lokasi yang berbeda punya Mas Dian ini yang biji katak yang ditanam dari biji katak mini atau campur Mas ya? Campur. Mini dan super. Dan ini di samping-sampingnya kalau tetangganya masih budidaya atau tanam jagung. Jadi Mas Dian aja ini yang budidaya porang. Jadi sahabat petani kalau tanam porang yang dari umbi yang ukuran besar itu rata-rata nanti tunasnya hanya 1. Kalaupun ada, contohnya ini Mas Dian, ada yang tumbuh kecil. Nah ini umbi nanti kalau yang besar nanti cuma 1, rata-rata tunasnya 1. Nah ini ya sahabat petani, saya kasih lihat ada satu batang yang terkena jamur. Ini sudah mau roboh, jadi sangat disayangkan ya Mas ya. Sayang sekali. Ini padahal harusnya besok bisa panen 3-4 kilo ini Mas. Tapi apapun itu kalau sudah terkena jamur ini ya susah untuk diatasi. Resiko. Cuman kan dari ribuan hanya satu ini Mas ya. Iya, 1 2 ada. Dari ribuan masih mending ini Mas. Ada petani yang lain itu bahkan sampai puluhan atau ratusan dalam satu lahannya. Alhamdulillah baru 2 ini. Jangan sampai lebih lah. Ya sahabat petani. Nah ini lahannya seperti ini. Jadi ini bisa untuk motivasi sahabat-sahabat petani, untuk khususnya untuk petani muda yang mungkin malu-malu untuk budidaya porang atau terjun ke kebun lagi. Cuman dari
tanaman porang ini yang mulai menggiurkan dari segi budidayanya yang mudah, apalagi seperti Mas Dian ini mungkin sudah lama sekali nggak turun di kebun atau bercocok tanam Mas ya. Iya. Dan ini langsung terjun di pertanian porang dan ini juga hasilnya juga bagus. Jadi di sisi lain mudah dibudidayakan. Tentunya sahabat petani yang masih muda patut mencoba untuk budidaya porang. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini di kebun porangnya Mas Dian, dan mudah-mudahan sahabat petani dari video ini bisa jadi motivasi. Oke Mas Dian, khususnya untuk Mas Dian ini ada yang perlu disampaikan untuk petani-petani di Lampung, ini pesan atau gimana? Pesannya terus semangat, jangan menyerah, dalam artian mungkin bagi pemula atau yang belum sama sekali menanam, banyak sekali kata-kata cacian, hinaan, kenapa nanam porang segala macam. Jangan hiraukan, abaikan, buktikan bahwa kita itu bisa dan mampu gitu. Mantap. Nah itu ya pesan dari Mas Dian untuk sahabat-sahabat petani. Dan mungkin cukup sekian ya Mas Dian, saya akhiri video di pagi hari ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih sahabat petani, salam sukses petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung.